Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Yusilo dan dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia dengan NIM 2502010208977 yang mana akan membawakan tentang studi kasus terkait dengan obligasi dan saham untuk program mata kuliah Manajemen Investasi dari dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso. Adapun untuk studi kasusnya, yaitu diberikan soal untuk tugas kuliah, tugas ujian akhir semester ini, yaitu seorang investor ingin menempatkan dananya pada dua aset berbeda, yaitu saham dan obligasi, dan meminta Anda sebagai konsultan keuangan mengevaluasi kinerja portofolio yang sudah ia miliki sebelumnya. Anda diberikan data sebagai berikut, yaitu A. Analisis saham, yaitu perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, maka hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon model. Kemudian yang B, analisis obligasi, yaitu investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal 10 juta, jangka waktu 5 tahun, dan tingkat bunga kupon 12% per tahun, dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau harga diskon? Kemudian yang C, evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio 18%, rata-rata return bebas risiko 16%, beta portofolio 1.2, dan standar deviasinya adalah 20%. Jadi di sini diibaratkan adalah saya adalah konsultan keuangan, yang mana saya akan menganalisis nilai intrinsik saham ini. Saya menggunakan Gordon Growth Model untuk menghitung nilai wajar saham berdasarkan pertumbuhan dividen konstan. Yaitu diketahui dividen terakhirnya adalah 2.000, pertumbuhannya sebesar 10% atau 0,1, tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15% atau 0,15. Itu kita harus mencari dividen tahun depan, yaitu D1 dengan rumus D1 sama dengan D0 dikali dalam kurung 1 plus G. Yang mana dapat diketahui juga D1 sama dengan 2000 dikali kurung buka 1 ditambah 0,10 kurung tutup. D1 sama dengan 2000 dikali 1.10 sehingga menghasilkan dividen tahun depan sebesar 2.200. Kemudian menghitung nilai intrinsiknya, yaitu P0 sama dengan D1 dibagi kurung buka K dikurang G, kurung tutup. Sehingga 2.200 dibagi kurung buka 0,15 dikurang 0,10 kurung tutup. Maka 2.200 dibagi 0,05 sehingga menghasilkan nilai intrinsik sebesar 44.000. Jika harga pasar saat ini adalah 45.000 sedangkan nilai intrinsiknya hanya 44.000, maka saham tersebut berstatus overvalue atau kemahalan. Sehingga rekomendasinya ini tidak layak dibeli atau sebaiknya dijual karena harga pasar lebih tinggi dari nilai fundamentalnya. Kemudian untuk penilaian obligasi, yaitu menghitung nilai harga wajar obligasi dengan metode present value dari kupon dan nilai nominal. Di mana kita ketahui nilai nominalnya sebesar 10 juta, untuk kuponnya adalah 12% dari nominal, yaitu 1.200.000 per tahun. Untuk jangka waktunya adalah 5 tahun dengan bunga pasar sebesar 10%. Sehingga kita masukkan di dalam rumus price, didapatkan
Rp10.757.960, sehingga harga pasar sebesar Rp10.757.960 adalah harga premium. Harga pasar tersebut lebih tinggi dari nilai nominal sebesar 10 juta karena tingkat bunga kupon 12% lebih besar daripada tingkat bunga pasar 10%. Investor bersedia membayar lebih mahal untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari rata-rata pasar. Kemudian, yang ketiga adalah evaluasi kinerja portofolio. Diketahui return portofolio sebesar 18%, return bebas risiko sebesar 6%, betanya sebesar 1,2 dengan standar deviasi sebesar 20%. Yang mana kita menghitung indeks Sharpe ini untuk mengukur return per unit risiko total. Dengan rumus Sharpe adalah kurung buka RP dikurang RF kurung tutup dibagi beta dibagi standar deviasi. Sehingga Sharpe sama dengan 18% dikurang 6% per 20%. Sehingga didapatkan juga Sharpe adalah 12% per 20%, menghasilkan nilai 0,60. Setiap 1% risiko standar deviasi yang ditanggung oleh investor memberikan imbal hasil tambahan sebesar 0,60% di atas bunga bebas risiko. Karena nilainya positif 0,60, manajer portofolio telah memberikan kompensasi return yang memadai atas risiko total yang diambil. Semakin tinggi nilai Sharpe, maka semakin baik kinerja portofolio tersebut. Jika ada portofolio B dengan risiko yang sama, namun Sharpe-nya hanya 0,40 alias lebih kurang daripada portofolio A ini, maka portofolio A jauh lebih unggul dalam mengelola risiko. Kemudian kita akan menghitung tentang indeks Jensen, yang mana diketahui return portofolio sebesar 18%, return bebas risiko sebesar 6%, beta sebesar 1,2, dan estimasi return pasar, yang mana return pasar tidak disebutkan di dalam soal, namun kita estimasikan saja dengan return pasarnya sebesar 14%. Yang mana menghitung indeks Jensen ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajer memberikan akses return. Sehingga alfa sama dengan RP dikurang RF kurung tutup dikurang kurung buka B dikali kurung buka RM dikurang RF kurung tutup. Sehingga alfa sama dengan kurung buka 18% dikurang 6% kurung tutup dikurang kurung buka 1,2 dikali kurung buka 14% dikurang 6% dikurung tutup alfa sama dengan 12% dikurang 9,6%, sehingga mendapatkan alfa sama dengan 2,4%, sehingga indeks Jensen-nya alfa adalah 2,4% positif. Manajer portofolio memiliki kemampuan stock picking yang sangat baik karena berhasil memberikan imbal hasil 2,4%, lebih tinggi daripada yang seharusnya didapat dengan risiko tersebut. Dengan beta 1,2, portofolio ini memang 20% lebih berisiko dibanding harga pasar. Namun return 18% mengkompensasi risiko tersebut dengan sangat baik. Kesimpulannya dari semuanya adalah saya selaku manajer telah bekerja dengan baik dan berhasil mengalahkan pasar, outperform saya secara konsisten dalam periode tersebut. Kenapa dibilang bekerja dengan baik? Karena manajer berhasil menghasilkan rata-rata return sebesar 18% yang secara signifikan melampaui tingkat pengembalian bebas risiko sebesar 6%. Ini menunjukkan bahwa manajer mampu memanfaatkan peluang pasar untuk memberikan keuntungan real bagi investor.
Dengan nilai indeks Sharpe sebesar 0,60, manajer terbukti mampu memberikan imbal hasil tambahan sebesar 0,60% untuk setiap 1% risiko total yang diambil. Hal ini mengidentifikasikan bahwa volatilitas portofolio sebesar 20% terkompensasi dengan return yang memadai. Manajer memiliki kemampuan stock picking yang baik karena mampu menghasilkan return 18% yang lebih tinggi dibandingkan ekspektasi risiko sistematisnya dengan beta 1.2. Keberhasilan mencatatkan alfa positif menunjukkan manajer berhasil mengalahkan performa pasar, outperform. Keputusan manajer dalam menyikapi instrumen spesifik terlihat tepat. Manajer mampu mengidentifikasikan bahwa obligasi dengan kupon 12% pada bunga pasar 10% adalah aset premium yang bernilai tinggi. Selain itu, manajer dapat memberikan saran disiplin investasi yang dengan tidak membeli saham yang sudah kemahalan, over value di harga 45.000. Inilah yang inilah yang disampaikan dari kesimpulan-kesimpulan tadi, yang mana saya ulangi, ini bisa menghasilkan nilai intrinsiknya tadi untuk Gordon model itu sebesar 45.000, sehingga lebih besar dari harga pasar. Maka ini tidak layak dibeli. Kemudian untuk penilaian obligasi pun, untuk penilaian obligasi ini dia price-nya di harga Rp10.757.960. Untuk yang menggunakan indeks Sharpe tadi yaitu sebesar 0,60 dengan rumus seperti ini. Kemudian dengan menggunakan indeks Jensen sebesar 2,4% dengan rumus seperti ini. Baik, maka secara keseluruhan yang sudah saya sampaikan tadi, manajer portofolio telah bekerja dengan sangat baik. Strategi alokasi aset dan pemilihan instrumen yang dilakukan terbukti efektif dalam memberikan akses return tanpa mengambil resiko secara berlebihan. Sehingga makanya portofolio ini layak untuk dipertahankan atau bahkan ditambah posisinya. Nah, hal ini dikarenakan return-return yang sangat luar biasa dihasilkan oleh manajer yang bahkan melampaui dari tingkat pengembalian bebas risiko. Bahkan dari sini bisa dilihat sebesar 3 kalinya, yaitu dari 6% menjadi 18%. Ini adalah return yang sangat luar biasa yang dihasilkan oleh manajer tersebut, sehingga layak diapresiasi dan layak dipertahankan. Kemudian dari indeks Sharpe dan juga indeks Jensen juga itu menghasilkan perhitungan seperti yang tadi. Dan juga untuk obligasi dengan kupon 12% ini adalah aset premium yang bernilai tinggi. Sehingga manajer ini bisa memberikan juga, saya selaku manajer bisa memberikan saran disiplin investasi dengan tidak membeli saham yang sudah kemahalan, sudah over value. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, saya Adi Susilo dari program studi S1 PJJ Manajemen dari Universitas Cyber Asia dengan mata kuliah Manajemen Investasi untuk tugas ujian akhir semester dengan dosen yaitu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRM, CPOD. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan dan juga saya mengucapkan
Banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso atas arahan dan bimbingannya selama ini.